لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita melanjutkan pembahasan kita di sesi pertama tadi sore terkait tema kajian kita yang berjudulkan Kilas Balik Sejarah Dakwah Salafiyah di Indonesia. Pada bagian pertama kita sudah mulai memasuki tahapan apa yang dinamakan dengan fitnah As-Sururiyah. As-Sururiyah nama atau julukan yang dinisbatkan kepada pencetus awalnya, yaitu Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, seorang yang berasal dari Syria, bermanhaj al-Ikhwanul Muslimin, terdidik dan tertarbiyah dalam asuhan kelompok al-Ikhwanul Muslimin. Kemudian pada tahun-tahun tersebut, tahun 60-an atau 70-an, keluar meninggalkan Syria, masuk ke Saudi Arabia dan tinggal di Buraidah, Provinsi Qasim. Mengajar di sebuah ma'had di sana. Pada tahun-tahun tersebut, tahun 70-an, tahun 60-an, hingga 80-an, itu memang banyak tokoh-tokoh dan aktivis-aktivis al-Ikhwanul Muslimin dari Mesir, dari Syria, dari Libanon, dari berbagai negara yang melarikan diri masuk ke Saudi Arabia. Karena di negara masing-masing mereka, kelompok al-Ikhwanul Muslimin, mengalami tekanan yang cukup kuat akibat dari ulah mereka sendiri, ya, yang memprovokasi muslimin di negaranya untuk menentang pemerintah, memberontak, dan seterusnya. Ternyata di Saudi Arabia, aktivis-aktivis al-Ikhwanul Muslimin yang sudah tertarbiyah dengan pola pikir Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Sa'id Hawa, Abdullah Azzam, itu terus atau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasukkan pikirannya atau manhajnya yang menyelisih manhaj ahli sunnah, manhaj al-Ikhwanul Muslimin kepada anak-anak Saudi. Maka Salman Al-Audah, ya, kenapa dia disebut tokoh sururi? Karena memang dia salah satu murid dari Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Kemudian Muhammad Surur ini setelah pemerintah Saudi benar-benar terjaga, ya, selama ini berbuat baik kepada mereka, orang-orang Ikhwanul Muslimin ditampung di Saudi, ya, malah tidak bisa berbalas budi, ya, tapi memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat kerusakan di negara Saudi. Bangkitlah pemerintah Saudi, didukung, di bawah arahan dan bimbingan ulamanya. Muhammad Surur lari ke Inggris dan tinggal di sana, tepatnya saya ulangi di Birmingham. Di Birmingham, bukan di London. Di Birmingham dia mendirikan semacam lembaga, ya, di sana, melakukan aktivitas pergerakannya dari Birmingham.
Salah satu produknya adalah majalah, ada 2 majalah besar, yaitu Majallatus Sunnah, Majallah As-Sunnah, dan Majallah Al-Bayan. 2 majalah ini bukan sebuah 2 majalah yang hanya beredar di sana, di Inggris atau di Timur Tengah, tetapi sudah masuk ke beberapa pondok pesantren di Indonesia yang punya hubungan interaksi menerima bantuan dana sosial atau dana dakwah, bantuan pondok pesantren, pembangunan masjid, ya, atau gaji bulanan untuk guru-gurunya dari kelompok-kelompok itu tadi. Salah satu agen Muhammad Surur atau kelompok Sururiyah di Indonesia yang menyebarkan buku-buku Ikhwanul Muslimin gaya baru, katakan buku-buku Ikhwanul Muslimin gaya baru, karena yang lama sudah mulai ini ada kebangkitan pihak-pihak yang ingin bermanhaj salaf, mulai ditinggalkan buku-buku lamanya. Tapi di situ ada buku-buku karya yang baru. Ada majalah-majalah. Nah, nama atau yang menjadi agen atau kelanjutan paham Sururiyah di Indonesia, ada sebuah yayasan di Jakarta namanya Yayasan As-Sofwa. Awalnya dulu bernama Al-Muntadal Islami. Ketika nama Al-Muntadal Islami seperti sama dengan yang di Birmingham, mulai dicurigain oleh Salafiyin, maka berubah namanya menjadi Yayasan As-Sofwa. Nah, ternyata pengurusnya, mulai dari ketua yayasannya dan yang di bawahnya memang orang-orang berpaham Ikhwanul Muslimin Indonesia. Yang terus memperjuangkan afkar, pola pikir, metode dan manhaj kelompok Ikhwanul Muslimin. Pergerakan atau perubahan suasana dan kondisi pada tahun-tahun tersebut sangat mengkhawatirkan orang-orang Ikhwanul Muslimin, para aktivisnya. Mereka menjadi ditinggalkan dan gak laku lagi. Akhirnya mereka memodifikasi pergerakannya ini. Kalau kaidah yang sering disebut, ya, kaidah yang asalnya dari Rashid Ridha, dilanjutkan dan dimasyhurkan oleh Hasan al-Banna, ya, yang disebut dengan kaidah zahabiyah, kaidah emas. Apa itu? Nastami'u fi ma ittafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Ini sudah usang. Sudah banyak yang tahu ini berbahaya ini kaidah ini. Apa itu kaidah ini yang dimasyhurkan oleh Hasan al-Banna? Kaidah dalam rangka merangkul semua pihak. Salafi dalam tanda kutip, sufinya, syiahnya, khawarijnya, mau dinaungin, ya, direkrut menjadi bagian dari kelompok Ikhwanul Muslimin di bawah komando mereka. Kaidah itu artinya kita bergabung, kita bersatu, kita berta'awun, kita saling menguatkan dalam perkara-perkara yang kita sama di situ. Sepakat, tidak ada perbedaan. Kita saling menguatkan. Nanti mereka punya definisi nih, apa saja nih permasalahan yang disepakatin. Dan pada permasalahan yang kita berbeda pandang, kita hendaknya saling memberi uzur. Gak usah dibahas, gak usah debat, nanti pecah. Apa itu misalkan? Ya sudah gak usah bahas Syiah, bahwa Syiah itu mencela sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Ini jangan dibahas. Sudahlah, lupakan. Yang penting kita satu, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, kita menghadapi Yahudi. Ini yang satu. Nah, lu itu orang-orang Syiah menyatakan Aisyah adalah berzina. Jangan dibahas. Itu bikin perpecahan. Nah. Satu, kita punya prinsip bahwa negara-negara ini adalah kafir. Karena berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, maka kita tidak boleh biarkan mereka orang-orang murtad. Nah, ini satu. Loh itu apa enggak boleh kita berdoa
meminta kesembuhan, meminta jodoh, minta ini kepada penghuni kubur. Jangan bahas itu. Sama-sama muslim. Ini terapan daripada kaidah tadi. Nah, berjalan waktu, ulama bangkit menjelaskan kaidah ini. Dan kebobrokan makna serta penerapannya. Akhirnya mereka memoles. Dengan kaidah-kaidah baru. Nah, kaidah-kaidah baru ini bertahap munculnya. Yang ini sudah terbongkar, terkuak, tadinya samar-samar, remang-remang, gelap-gelap, dikasih lampu oleh ulama. Jadi terang. Berubah lagi mereka. Buat kaidah baru lagi. Nah, pada setiap tahapan ini banyak yang kemakan jadi korban. Pada setiap tahapan ini tadi. Tahapan pada tahun-tahun itu keluarlah beberapa buku antara lain yang berjudul At-Tariq ila Al-Jama'atil Buku sederhana, nggak terlalu tebal ya. Apa maksudnya? Dari judulnya, arti judul adalah At-Tariq, jalan ila menuju Al-Jama'atil kelompok dan pergerakan induk dari semua ini. Gimana supaya terbentuk Al-Jama'atul ini, kelompok induk ini tadi? Ini yang dibahas. Kita nggak perlu membahas kelompok-kelompok ini, perpecahan-perpecahan nggak usah. Kita menuju ke satu tujuan. Maksudnya al-ikhwanul muslimun. Maka dari itu, demi menyatukan keadaan ini semuanya, kita mengambil dan mengadopsi prinsip-prinsip dan cara-cara yang baik dari masing-masing kelompok. Kelebihan masing-masing kelompok itu kita ambil. Diracik. Jadi satu namanya Al-Jama'atul Kaidah ini dinamakan kaidah Al-Insaf. Rame pada waktu itu Al-Insaf. Apa Al-Insaf? Kalau dalam arti bahasa, Insaf itu sportivitas. Kita mengakui kelebihan pihak lain, kita ambil. Kekurangannya jangan dibahas. Jangan. Maka dari itu, kita mengambil pembahasan, kajian-kajian dan kitab-kitab atau literatur tentang tauhid dari karya-karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibn Baz, Al-Albani. Ini rujukan kita. Ini rujukan kita. Wah, Ibn Baz seorang yang faqih. Disanjung. Syekh Al-Utsaimin seorang yang berilmu dalam bidang akidah. Syekh Al-Albani seorang muhaddits. Sanjung. Luar biasa. Tapi memang khusus diambilnya di bidang itu aja. Urusan fikih, Syekh bin Baz. Hadis, Al-Albani. Fikih, Al-Utsaimin. Tapi kalau urusan jihad, metode tanzim, pengaturan jamaah, pengaturan anggota, kerapian di dalam mengatur pergerakan, kerapian dalam mengatur rencana-rencana itu al-ikhwanul muslimin. Mereka punya kelebihan bertahun-tahun mereka ini. Wah, ada di sana daurah-daurah, diklat-diklat, pelatihan-pelatihan. Untuk urusan akhlak dan adab, kita ambil dari kelompok Jama'atul Tabligh. Ini adalah formula yang tepat. Nah, ternyata ucapan ini ditiru oleh Imam Samudra. Imam Samudra juga dalam bukunya menyampaikan ini. Kita punya prinsip, kalau dalam urusan hadis, rujukan kita adalah Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Untuk urusan fikih ibadah, fikih muamalah, fatwa-fatwa ke Syekh bin Baz bin Utsaimin. Tapi untuk urusan jihad, pergerakan, kita kembalinya kepada Al-Hasanul Banna, Sayyid Qutb, Abdullah Azzam dan sejenisnya. Ini semuanya diposisikan sebagai ulama, cuma ini spesialis bidang ini spesialis bidang ini,
spesialis bidang ini. Logikanya, nih, ini logika. Kata nggak pakai dalil, pakai logika. Kalau kamu sakit jantung, ya ke dokter spesialis jantung, jangan ke THT. Betul nggak? Betul. Kalau kamu itu sakit ginjal, datangnya ke internis. Jangan datang ke arsitek. Ya, ya. Betul nggak? Betul. Diperumpamakan ulama itu seperti itu. Digambarkan kepada pengikutnya ulama ini seperti ini. Kalau sudah bidang hadis berarti dia bodoh dalam bidang fikih. Kurang menguasai dalam bidang akidah. Kalau dia menguasai dalam bidang fikih, ibadah, akidah, hadis, dia tidak mengerti yang namanya perjuangan jihad. Jihad ada ulamanya. Nah, ini yang dinamakan dengan kaidah al-insaf. Apa ada di Indonesia? Ada yang menyuarakannya. Guru-guru besarnya ada di Indonesia. Kelanjutan dari orang-orang tadi yang disebutkan itu. Muhammad Surur. Punya murid-murid. Yang sebagian murid-muridnya sekarang sudah menjadi dai-dai di Indonesia. Nah. Ini kaidah al-insaf namanya. Berjalan waktu. Fitnah sururiyah. Berjalan. Kalau ada pertanyaan, kenapa mereka tetap mempertahankan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin? Karena itu tadi. Kaidah al-insaf ini benar-benar masuk ke pikiran mereka. Benar-benar menguasai pola pikir aktivis-aktivis tadi. Diambil kebaikan dari masing-masing. Diracik jadi satu. Dakwah racikan. Enggak demikian dakwah. Dakwah itu jelas literaturnya. Jelas rujukannya. Tidak bisa diotak-atik kayak partai politik gitu. Enggak bisa. Bagaimana aturannya? Bagaimana prinsipnya? Tadi yang di awal majelis telah disebutkan. Mislu ma kana as-salaf. Mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Firqan najiyah, kelompok yang selamat itu adalah yang kondisinya, kondisi akidahnya, pola berimannya, cara pemahamannya sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, cara al-ikhwanul muslimin yang mengkafir-kafirkan pemerintah muslimin, mengajarkan kepada rakyatnya untuk menentang pemerintah, memberontak pemerintah, apakah ini caranya salaf? Jawabannya bukan. Walaupun para aktivisnya menyebutkan dirinya salafi, ini cara kelompok al-ikhwanul muslimin yang itu kelanjutan dari kelompok al-khawarij. Bergabung, berkawan dengan kaum Syiah yang mencela para sahabat Nabi, yang mengatakan imam mereka yang berjumlah 12 itu bisa mengetahui perkara yang gaib, ikut mengatur alam semesta, turunnya hujan, berhentinya hujan, terjadinya ini dan itu, ikut mengatur persis seperti sifat-sifat Allah. Bergabung, berkawan dengan mereka dalam satu organisasi, dalam satu perjuangan. Ini caranya salaf. Ini caranya para sahabat Nabi. Ini caranya para ulama di masa tabi'in. Ini caranya para imam-imam kita. Syafi'i, Malik, Syu'bah, dan yang lainnya. Sama sekali bukan bagian daripada akidah mereka. Ini adalah akidah dan thariqah muhdatsah. Cara yang dimuncul-munculkan, diada-adakan atau bid'ah. Ini fase fitnah sururiyah. Ternyata tahapan ini
menjadikan sejumlah dai-dai yang dulunya telah berkomitmen untuk kembali ke manhaj salaf terpecah. Kata sekarang terjadilah perpecahan. Sebagian pihak tetap mempertahankan akidah sururiyahnya, tetap afiliasi, menerima bantuan untuk pondoknya, dibangunin masjid, dibelikan maktabah, perpustakaan, diberikan mobil untuk dakwah, dan yang lainnya oleh organisasi-organisasi sururiyah. Pecah. Berjalan waktu kurang lebih pada tahun 94, 95. Mulai tampak, bukan mulai muncul, sudah ada sebenarnya, tapi mulai tampak ke permukaan fitnah yang berikutnya. Ini saudara kembar dari fitnah sururiyah. Tau'am. Saudara kembar. Kalau saudara kembar, gimana saudara kembar? Wajahnya mirip, cara jalannya mirip, bahkan sampai seleranya pun kadang mirip-mirip ya. Sulit membedakan antara yang ini dengan yang itu, kecuali orang yang benar-benar berilmu tentangnya. Iya kan? Orang tuanya. Ini yang siapa? Yang Ahmad apa yang Muhammad? Ini Ahmad. Ketemu lagi. Ahmad. Bukan, saya Muhammad. Orang lain nggak ngerti. Tapi kalau ibunya, ini Ahmad. Tahu. Nggak samar. Karena punya ilmu. Tahu Ahmad gini. Suaranya beda dikit sama Muhammad. Tau'am. Saudara kembar daripada fitnah sururiyah. Apa itu? Fitnah turasiyah. Turas di sini turasiyah kembalinya kepada sebuah lembaga yayasan dana sosial besar yang ada di negeri Kuwait. Namanya Jam'iyat Ihya At-Turas. Yayasan namanya Ihya At-Turas. Didirikan oleh seorang berkebangsaan Mesir, juga berpaham al-Ikhwanul Muslimin sama seperti Muhammad Surur. Namanya Abdurrahman Abdul Khaliq. Muhammad Surur sudah meninggal dunia pada tahun kurang lebih 2016. Abdurrahman Abdul Khaliq juga baru saja meninggal dunia. Mendirikan yayasan namanya Ihya At-Turas. Apa pekerjaan Ihya Turas? Dia tampil di depan umat sebagai yayasan dana sosial dakwah. Bukan dana sosial murni, dana sosial dakwah. Kalau datang ke berbagai negara, ke Ethiopia, ke Somalia, ke Tanzania, ke Kenya, ke Indonesia, Filipina, India, Pakistan, Yaman, dan yang lainnya, dengan tampilan bantuan. Butuh apa? Pondok kami butuh masjid. Siapkan tanahnya, nih masjidnya. Kami butuh tambahan kelas. Berapa lokal? 5 lokal. Nih, kasih dinar-dinar Kuwait ataukah dolar-dolar Amerika. Butuh apa lagi? Ini santri-santri gak punya bahan bacaan. Perpustakaannya sederhana, paling cuma ada 100 kitab. Nih, beli 1000 kitab. Di sini gaji apa para gurunya, para ustadznya nggak cukup sebulan nih. Nih gaji bulanan. Ini yayasan dana sosial dakwah. Bikin fitnah lagi. Indonesia. Yang dipermasalahkan oleh dai-dai turasiyah ini yang mereka sebenarnya sururiyah, digambarkan kepada pengikutnya, jamaah pengajiannya. Cuma masalah nerima dana tuh loh. Kok dijadikan permasalahan? Bukan itu. Itu kan hanya sebagai perantara saja urusan uang. Tetapi di balik itu yang mereka inginkan, yang diinginkan dalam misi Yayasan Ihya Turas di dunia, dengan memanfaatkan orang-orang di berbagai negeri tadi.
dai-dai, ustadz-ustadz, aktivis-aktivis. Apa itu Yayasan Ihya At-Turath? Ana sebutkan global aja. Didirikan oleh seorang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq di negeri Kuwait. Pola dan manhaj Ihya At-Turath berdiri di atas prinsip al-ikhwan muslimin. Menanamkan akidah takfir sama seperti Sururiyah. Menanamkan dan mencekoki yang namanya tauhidul hakimiyah. Jadi tauhid itu tidak hanya terbagi menjadi 3, al-asma wa sifat, ar-rububiyah dan al-uluhiyah. Enggak, tauhid itu terbagi 4. 3 yang tadi ditambah yang keempat namanya tauhid al-hakimiyah. Yang ujungnya membahas tentang kewajiban berhukum kepada hukum yang Allah turunkan. Barang siapa yang tidak, maka kafir. Dalil-dalil yang dipakai sama persis yang dipakai oleh Khawarij di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang sekarang terus disuarakan oleh kelompok-kelompok Khawarij teroris. Nah, Jam'iyat Ihya At-Turath di antara pemikirannya adalah keberadaan kelompok-kelompok ini, ISIS, JI, Jamaah Tabligh, kemudian Hizbut Tahrir, dan semuanya itu adalah suatu kebaikan dan suatu kekuatan. Masing-masing berbuat di lininya. Maka menjadi sebuah akidah tentang ta'addudul jamaat. Prinsip boleh dan bagusnya keberadaan kelompok-kelompok Islam. Karenanya Syekh Rabi tampil lagi menulis sebuah karya setelah proses nasihat demi nasihat, surat demi surat, telepon demi telepon, ziarah demi ziarah, kunjungan demi kunjungan untuk menasihati orang yang namanya Abdurrahman Abdul Khaliq. Buku yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at wa Tariqun Wahidun La Asharat. Makna dari judul kitab ini adalah bahwa yang dibenarkan dalam Islam hanya satu jamaah. Tidak boleh berpecah-pecah. Masing-masing muslimin di negerinya bersama pemerintahnya atau waliul amrnya. Jamaah yang mengikuti metode dan manhaj salaf al-firqatun najiyah. Tidak jamaah, tidak berbilang kelompok-kelompok itu. Ini maknanya. Di situ luar biasa. Al-Syekh Rabi Hafizahullah menuliskan karya itu dengan ilmiah dan rinci. Membuat Jam'iyah Ihya At-Turath terbungkam. Dan banyak salafiyin di berbagai negara menjadi sadar. Di antara prinsip Ihya At-Turath adalah sama seperti induknya. Siapa induknya? Al-Ikhwan Al-Muslimin. Punya sayap politik. Mereka membentuk partai di Kuwait. Berkawan, bergabung. Ya. Apa namanya kalau dalam dunia politik itu? Antar partai berkoalisi. Merekrut orang-orang Syiah, Isna Asyariyah, Rafidhah. Nah, ini Ihya At-Turath. Nah, apa pengaruhnya di Indonesia? Punya pengaruh yang besar. Pada tahun-tahun tersebut, kurang lebih tahun 95 atau 96, Abdurrahman Abdul Khaliq didatangkan ke Indonesia di salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah. Yang banyak dai-dai, roja dan yang lainnya dulu belajarnya di situ. Nah, berkawan dengan mereka, berdakwah bareng-bareng.
Kalau tidak belajar perkawanannya dengan mereka. Didatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq yang para ulama sudah berfatwa bahwa orang ini adalah orang yang berbahaya, orang yang ekstrim, yang akan menanamkan ekstremisme di tengah ahli sunnah atau muslimin. Didatangkan malah ke Indonesia. Di situ ditanamkan akidah-akidah termasuk yang tadi namanya Tauhidul Hakimiyah. Sebagian mereka yang sempat bertobat dengan izin Allah menceritakan kepada kami, kepada ana pribadi juga, bahwa dulu di pondok tersebut memang diajarkan Tauhidul Hakimiyah ini tadi yang mengarah nanti ujung-ujungnya pemerintah-pemerintah termasuk Indonesia, jangankan Indonesia, Saudi pun kafir, murtad. Didatangkanlah setelah Abdurrahman Abdul Khaliq para pengajar-pengajar, ustadz-ustadz dari Mesir dan yang lainnya, menanamkan akidah ini tadi dengan iming-iming rayuan dana bantuan. Maka dari itu selagi ingat nih, anak katakan pada ahli sunnah, sabar, jangan terburu-buru dalam mendirikan pondok pesantren atau kayak yang lainnya. Jangan punya target yang terlalu muluk-muluk. Nanti kita akan butuh dana. Kalau sudah butuh dana, nah lemah kita ini sudah. Mulai mau begini. Kalau sudah begini akhirnya filternya itu melemah. Dan bisa menimbulkan keretakan internal. Berbahaya. Sudah seadanya. Jalan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Ini fitnah Jam'iyat Ihya Turath. Sempat terjadi dialog saya dengan salah satu dari lulusan pondok tersebut, dan dia juga lulusan dari Madinah, seorang master atau magister. Dalam 2 kali dialog, sekian poin dialog tersebut, antara lain tentang Jam'iyat Ihya Turath. Antara lain tentang Yayasan Ihya Turath yang ada di Kuwait. Ana sampaikan dan ana hargai dia sebagai seorang magister. Bukan sembarangan. Ana bilang, "Ya Ustaz, barakallahu fi. Ana mau tanya kepada antum tentang Jam'iyat Ihya Turath." Ana jelaskan, nih, ini data-datanya. Perbuatan mereka di Indonesia. Ana rinci. Menurut antum, ini salah satu dai, Roja. Ya. Menurut antum, Jam'iyat Ihya Turath yang seperti ini boleh dikatakan sebagai yayasan salafi di atas salafiyah? Wah, enggak, Ustaz. Jelas, bukan. Dan dia dengan lantang berani, bahkan ana meyakini Jam'iyat Ihya Turath berakidah khawarij. Dalam dialog pertama. Dialog kedua, pertama itu di pondoknya beliau, kedua di pondok Jember. Dalam durasi 4 jam dialog. Ketika diangkat permasalahan tentang Ihya Turath, karena ini memang menjadi fitnah besar di Indonesia, perpecahan besar, dijadikan sebagai lahan penanaman akidah ekstrim. Ana ulangi lagi pertanyaan itu dan jawabannya sama. Kemudian beliaunya menyampaikan kepada ana, "Ustaz, tapi tolonglah yang ditahdir, yang diberi peringatan keras kepada umat ini untuk waspada darinya dan ditinggalkan atau dijauhi, itu tahdir. Itu adalah para dai yang menerima bantuan dan terpengaruh dengan manhaj dan metode pemikiran kelompok al-Ikhwan Ihya Turath. Kalau yang sekedar menerima di pribadinya atau kapondoknya menerima bantuan, jangan ditahdir, Ustaz.
Maka anak ulurkan tangan anak. Padahal ucapan dia ini salah. Ada catatan. Tapi anak ulurkan. Naam. Dihadiri Ustaz Refi, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian. Majelis yang kedua. Nah, dia kaget. Kok ULB menjulurkan tangannya nih? Politik apa nih lagi? Ya kan? Mikir dia. Anak gini kan lagi. Fadhal. Anak sepakat. Kemudian dia julurin tangannya pelan-pelan. Baik, sebutkan. Sebutkan siapa menurut antum dai yang sudah menerima bantuan dana dari Jam'iyat Ihya Turath dan terpengaruh pemikirannya atau manhajnya. Dia nggak bisa nyebutin, dia bingung. Anak sebutkan satu nama, gurunya dia, Yusuf bin Uthman Ba'isa. Yusuf? Iya, sepakat. Dia. Sururi dia. Turathi. Ayo. Berarti ditahdir ya? Iya. Siapa lagi? Diam lagi dia. Anak bantu. Abu Qatadah Tasik? Iya, sepakat, kata dia. Karena tadi sudah dibahas tentang orang ini. Kiprahnya. Iya, sepakat. Sudah. Cukup 2. Ana dan asatidzah yang bersama ana sudah mentahdir mereka. Tinggal antum, tafadhol. Ya berat. Ana peringan. Ustaz, tahdir itu tidak harus antum mengadakan tablik akbar atau daurah atau muhadharah khusus dengan tema itu enggak. Di tengah-tengah taklim, di tengah-tengah pelajaran, di pondok atau di luar pondok, antum sebutkan 5 menit aja. Ya, para hadirin atau teman-teman, ikhwan, di kesempatan ini saya mengingatkan sampai saya ajarin redaksinya itu. Yaitu satana nggak sanggup. Ini masalahnya. Kewajiban menjelaskan dan menasehati umat yang membahayakan akidahnya. Akidah ini urusannya sampai akhirat ya Ustaz. Bukan membahayakan fisiknya. Yang dia akan menjadi berpenyakit fisiknya gara-gara hal yang berbahaya tadi. Ini akidah. Sampai di kuburnya, sampai di akhiratnya. Nggak sanggup dia. Fitnah Jam'iyat Ihya Turath ini sangat luar biasa pengaruhnya. Kalau tadi Sururiyah dengan Yayasan Al-Muntada Al-Islami yang berada di Birmingham dan membuka cabangnya atau kelanjutan tangannya di berbagai negara, punya majalah apa tadi 2? As-Sunnah dan Al-Bayan. Kalau Jam'iyat Ihya Turath punya majalah namanya Majallatul Furqan. Nah, majalah ini dan sekian buku-buku mereka memang digunakan untuk mencekoki umat Islam dengan pola pikir mereka. Nah, majalah-majalah ini ada di beberapa pondok pesantren yang menerima dana dari mereka. Dana itu tidak mereka berikan, nih kemudian pergi. Enggak. Dana itu diberikan dengan tuntutan-tuntutan. Tentu bahasa tuntutannya tidak seperti jaksa bicara di depan terdakwa. Ya. Dengan penampilan yang baik, penampilan yang bahasa yang bagus. Yang intinya, niwan, tapi adakan daurah pengajarnya kami kirim. Ini saya bantu pondoknya dibangunkan 10 lokal, tapi terjadilah perpecahan di tubuh Salafi. Ternyata memang Jam'iyat Ihya Turath di beberapa tempat terkhusus di Indonesia ini punya hubungan atau andil membantu
pondok pesantren atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan terorisme. Ini fitnah tahapan kedua, Jam'iyat Ihya'ut Turath. Dengan pendirinya siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq. Suasana ini panas pada tahun-tahun tersebut, 95, 96, 97. Berpengaruh di Indonesia. Yayasan Ihya'ut Turath sama-sama punya misi dengan Muhammad Surur Zainal Abidin untuk tetap atau merangkul umat ini di bawah naungan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Ketika ada fatwa para ulama tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, Ihya'ut Turath, dan ini di Indonesia pun terjadi, berdrama, melakukan sandiwara dengan pura-pura memecat dan menonaktifkan pendiri utamanya, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Digantikan dengan nama lain, namanya Abdullah Sabt. Abdullah As-Sabt. Oh sudah, itu sudah kita pecat. Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kita keluarkan, bukan bagian dari Ihya'ut Turath. Setelah dihujani oleh fatwa ulama dan karya-karya ulama. Kapan nih kita baca kitab-kitab itu? Berarti pengajiannya tiap hari. Ya, pengajiannya tiap hari. Sesi sore, sesi badal maghrib, sesi badal isya tiap hari. Nah, barakallahu fikum. Sebelum Anda lanjutkan, Aisyah jam berapa? Jam 18.04 berapa? 48. Berarti sudah hampir. Ini sejarah kedua. Ternyata tidak berhenti sampai di sini ya ikhwan. Terus dari waktu ke waktu. Tadi saya sebutkan bahwa Jam'iyat Ihya'ut Turath setelah munculnya fatwa dan karya-karya ulama ahli sunnah yang menjelaskan tentang hakikatnya tadi menjadi terkuat, mereka segera bersandiwara memecat dan menonaktifkan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ternyata terkuat, terbukti, terbongkar, Abdurrahman Abdul Khaliq tetap mereka sanjung, mereka lulukan, mereka datangkan dalam acara-acara, ya, khusus, daurah-daurah khusus sebagai sesepuh. Bayangkan posisinya ini, sebagai sesepuh, dijuluki oleh sebagian mereka dengan al-ab ar-ruhi, ayah kerohanian, ayah keagamaan mereka. Abdurrahman Abdul Khaliq ini punya andil besar. Apa yang dinamakan dengan Ar-Rabi' al-Arabi. Antum mungkin dengar entah tahun berapa, 10 tahun yang lalu atau lebih, pemberontakan di berbagai negara. Di Mesir, di Libya, di Jazair, dan yang lainnya. Abdurrahman Abdul Khaliq punya andil dalam memprovokasi muslimin di berbagai negara tersebut. Sekarang sudah meninggal dia. Terjadi pertumpahan darah besar-besaran antar muslimin. Jadi permasalahannya bukan permasalahan kecil. Bukan hanya perebutan tanah wakaf. Urusannya ini urusan negara. Sampai terjadi pemberontakan dan pertumpahan darah. Darahnya muslimin saudara kita. Nah, ini fitnah Jam'iyat Ihya'ut Turath.
Tentu di situ ada sejumlah syubhat lainnya tentang mereka. Fitnah yang ketiga yang cukup punya pengaruh besar terhadap dakwah salafiyah adalah fitnahnya Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi yang dikenal dengan Ali Al-Halabi. Orang ini asalnya juga dari negeri Syam, tinggal di Yordan. Banyak duduk bersama Syekh Al-Albani. Ini yang membahayakannya. Sampai dikatakan dan disebut-sebut memang ini adalah muridnya Al-Imam Al-Albani. Tetapi memang sesuatu yang gak baik itu akan terkuat. Sesuatu yang sifatnya hanya klaim dan pengakuan tidak dibuktikan dengan kejujuran, itu akan nampak. Bersama waktu akan tampak. Ali Al-Halabi yang kemudian disebut dengan Al-Halabiyun pengikutnya. Kalau yang pertama Sururiyun, kemudian Turasiyun, kemudian Halabi. Ini tidak kalah beratnya dibanding yang sebelumnya. Kalau yang dua sebelumnya memang terang-terangan terbuka menanamkan paham takfir, paham ekstrim, pengkafiran, pemberontakan. Kalau ini tidak berani secara terbuka menyuarakan hal itu, tetapi menciptakan dan membuat kaidah-kaidah yang melindungi dan membela para tokoh dan para aktivis yang berakidah dengan akidah Khawarij. Karena dia memakai pakaian Salafi, dia memakai jas muridnya Al-Albani, luar biasa pengaruhnya di dunia, termasuk di Indonesia. Berulang kali didatangkan ke Indonesia oleh para pengikutnya yang ada di Surabaya, yang ada di Malang, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jakarta. Nah, didatangkan ke Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ini, nampaknya sudah tiba waktu Isya. Nah, kita akhiri sesi kedua ini untuk kita lanjutkan ba'da salatil Isya biidznillah ta'ala.